Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Perkenalkan kami dari kelompok teman. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas terkait dengan mata kuliah Aswaja yang berjudul Potret Pondok Pesantren dalam Lintas Sejarah. Kami di sini sudah bersama dengan pemateri yang di sebelah selatan Siti Khadijah dan di sebelah saya Ainul Yakin, dan yang paling utara ini saudara Badung Kamal. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan, di mana hari ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh saudara Ainul Yakin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saja masuk pada pembahasan kali ini, yaitu mengenai potret pondok pesantren dalam lintas sejarah. Jadi berbicara tentang pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, kata dalam kurung Nusantara. Lembaga ini merupakan menurut para peneliti sejarah pesantren telah terdiri sejak abad ke-13 seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Pada saat itu pondok pesantren telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertama umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren telah memainkan peranan yang besar dalam usaha memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan. Peranan yang besar dalam usaha memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, membina akhlak mulia, mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan informal, non-formal, dan formal. Jadi pada abad ke-21 ini, pesantren ternyata dapat menempatkan status dirinya dengan semakin baik. Pesantren tidak tenggelam oleh zaman yang berubah. Masyarakat tidak memikirkan kaum santri yang dahulu terkenal dengan kekumuhannya, sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Sekian. Terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi pondok pesantren. Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji. Pesantren sering disebut juga sebagai pondok pesantren, berasal dari kata santri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ini mempunyai dua pengertian, yaitu: satu, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang soleh. Yang kedua, orang yang memahami pengajian dalam agama Islam dengan berburu ke tempat yang jauh. Pondok pesantren juga merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok dalam kurung kamar, gubuk, rumah kecil, yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti ruang tempat tidur isma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asal-asalnya. Masjid
pernah menegaskan pesantren ialah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan heterogeneus. 5. Mestuhu memberikan pengertian dari segi terminologis adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Sekian dari kami. Lanjut. Adapun karakteristik pondok pesantren yaitu pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai karakteristik yang sangat kompleks. Ciri-ciri secara umum ditandai dengan adanya 1. Kiai sebagai figur yang biasanya juga sebagai pemilik. 2. Santri yang belajar dari kiai tersebut. 3. Asrama sebagai tempat tinggal para santri di mana masjid sebagai pusatnya. 4. Adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajian yang sekarang sebagian sudah berkembang dengan sistem klasikal atau madrasah. Sistem pendidikan pesantren. Sistem pengajaran di pondok pesantren merupakan bagian dari struktur internal pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional yang telah menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam Indonesia, terutama dalam fungsinya sebanyak 1. Kiai sebagai figur yang biasanya juga sebagai pemilik. 2. Santri yang belajar dari kiai tersebut. 3. Asrama sebagai tempat tinggal para santri di mana masjid sebagai pusatnya. 4. Adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajian yang sekarang sebagian sudah berkembang dengan sistem klasikal atau madrasah. Sistem pendidikan pesantren. Sistem pengajaran di pondok pesantren merupakan bagian dari struktur internal pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional yang telah menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam Indonesia, terutama dalam fungsinya sebagai institusi pendidikan, di samping sebagai lembaga dakwah, bimbingan kemasyarakatan dan bahkan perjuangan. Abdurrahman mengidentifikasikan beberapa pola umum pendidikan Islam tradisional sebagai berikut. 1. Adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri. 2. Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai. 3. Pola hidup sederhana. 4. Kemandirian atau independensi. 5. Berkembangnya iklim dan tradisi tolong-menolong dan suasana persaudaraan disiplin ketat. 6. Berani menderita untuk mencapai tujuan. 7. Kehidupan dalam tingkat religius yang tinggi. Adapun sistem pendidikan di pondok pesantren yaitu 1. Seperti klasikal, 2. non klasikal. Adapun metode pembelajaran di dalam pondok pesantren yaitu 1. Metode sorogan, 2. Metode bandongan, dan 3. Metode mudzakarah, 4. Metode muhawarah atau muhadasah, 5. Metode majelis taklim, dan demikian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.